Apakah kamu pernah merasa pasanganmu seperti menyimpan sebuah buku rahasia? Sebuah buku tebal bersampul usang, berisi bab-bab dari kehidupannya yang tidak pernah boleh kamu sentuh, apalagi kamu baca. Tapi saat giliranmu untuk mengenalnya lebih dalam, terutama bagian masa lalunya, kamu justru menabrak sebuah dinding tak terlihat. Sebuah tembok dingin yang membuatmu bertanya-tanya. Rasa curiga itu pelan-pelan muncul. Apa sebenarnya yang dia sembunyikan? Kita akan membahas tuntas 6 tanda dia menyembunyikan masa lalu intimnya. Karena setelah kita mengenali tanda-tanda ini, ada langkah bijak yang harus kita ambil. Langkah yang bisa menentukan apakah hubungan kalian akan menjadi lebih kuat atau justru hancur karena kesalahpahaman. Jadi pastikan tonton sampai habis. Tapi sebelum saya buka rahasianya, tolong bantu dulu like, subscribe, dan komen di kolom komentar Bapak Ibu umur berapa dan sedang nonton video ini di kota mana. Tulis di bawah ya, supaya kita bisa saling menyapa dan mendoakan ya. Jangan kemana-mana, yuk kita bahas lebih detail. Tanda pertama adalah yang paling umum dan paling mudah terasa. Tembok pertahanan yang tiba-tiba muncul. Bayangkan skenario ini. Kalian sedang bersantai di sofa menonton film, suasananya hangat. Lalu, sebuah adegan memicu ingatanmu, dan kamu bertanya dengan nada sesantai mungkin, kamu sama mantanmu dulu suka nonton film kayak gini juga? Pertanyaan itu polos. Tidak ada niat untuk menginterogasi, tapi tiba-tiba, suasana berubah 180 derajat. Pasanganmu yang tadinya rileks, kini duduk tegak. Wajahnya mengeras, dan suaranya menjadi tajam. Kenapa sih harus bahas itu? Nggak ada hubungannya sama kita. Bisa nggak sih kita nikmatin aja filmnya? Ini adalah respons lawan atau lari dalam sebuah percakapan. Dia merasa terancam, seolah kamu mencoba membuka paksa sebuah pintu yang sudah ia kunci rapat-rapat. Penting untuk dipahami, ini bukan selalu berarti dia menyembunyikan perselingkuhan atau kejahatan. Bisa jadi, di balik pintu itu ada trauma, rasa malu, atau sakit hati mendalam yang belum sembuh. Yuk kita bahas di poin selanjutnya. Tanda berikutnya lebih halus dan bermain dengan ingatan. Mungkin bulan lalu, saat kalian pertama kali membahas soal hubungan serius, dia berkata hanya pernah punya satu pacar serius semasa kuliah. Kamu mengingatnya. Tapi beberapa minggu kemudian, saat sedang bernostalgia tentang musik, dia keceplosan bercerita tentang pengalamannya pergi ke konser bersama mantannya yang jelas-jelas bukan orang yang sama dengan cerita pertamanya. Saat kamu mencoba mengklarifikasi dengan lembut, dia mungkin akan berkelit. Oh itu nggak serius kok. Atau mungkin kamu salah dengar. Kita bicara soal inkonsistensi besar pada alur cerita hidupnya. Ini menunjukkan narasinya sedang diedit secara aktif. Dia mungkin tidak sedang berbohong untuk menipu, tapi lebih seperti mencoba menyajikan versi aman dari masa lalunya. Yuk, kita lanjut berikutnya, yang mungkin akan mengejutkan kamu. Tanda ketiga melibatkan orang lain. Saksi hidup dari masa lalunya, dunia lama yang terlarang untukmu. Setiap orang punya lingkaran pertemanan dari masa lalunya. Mereka adalah orang-orang yang melihat kita tumbuh dan berubah. Sekarang perhatikan ini. Setelah sekian lama kalian bersama, apakah dia selalu tampak enggan atau terus-menerus mencari alasan untuk tidak memperkenalkanmu kepada teman-teman dari dunia lamanya? Mungkin setiap ada rencana reuni atau sekadar nongkrong dengan teman SMA-nya, kamu tidak pernah diajak. Alasannya bisa beragam, acaranya membosankan, kamu nggak akan suka, atau ini cuma sebentar kok. Jika ini terjadi sekali atau 2 kali mungkin wajar. Tapi jika sudah menjadi pola, kamu patut bertanya-tanya. Bisa jadi dia khawatir teman-temannya akan keceplosan bercerita tentang kisah-kisah masa lalunya. Atau mungkin dia adalah orang yang sangat berbeda di dunianya yang dulu. Sebuah versi diri yang ia khawatirkan tidak akan kamu sukai. Siap untuk lanjut? Yuk, simak poin berikutnya. Tanda berikutnya, topeng kepolosan yang berlebihan. Perhatikan reaksinya saat kalian atau teman-teman kalian membicarakan topik-topik yang sedikit dewasa atau berkaitan dengan pengalaman hubungan. Apakah dia sering bertingkah sangat terkejut, naif, atau bahkan sedikit menghakimi?
seolah-olah dia tidak pernah mendengar atau mengalami hal seperti itu sebelumnya. Jika reaksinya terasa seperti sebuah akting, tidak sesuai dengan usia atau pengalaman hidupnya secara umum, ini bisa jadi sebuah topeng. Topeng kepolosan ini adalah cara untuk menyembunyikan masa lalu yang mungkin lebih berwarna atau lebih rumit daripada yang ingin ia tunjukkan. Ini seringkali lahir dari rasa tidak aman. Dia takut jika kamu tahu tingkat pengalamannya yang sebenarnya, kamu akan memandangnya berbeda, menghakiminya, atau bahkan meninggalkannya. Jadi, dia memilih untuk memainkan sebuah peran sebagai sosok yang polos dan minim pengalaman. Karena menurutnya, karakter itulah yang paling aman dan paling kamu inginkan. Kamu mengajukan pertanyaan yang tulus dan penting bagimu. Kamu tidak menuduh, hanya bertanya. Dan sebagai respons, kamu tidak mendapatkan apa-apa. Hanya diam. Dia tidak marah. Dia tidak membantah. Dia hanya menatapmu atau mungkin membuang muka dan membiarkan keheningan mengisi ruangan. Keheningan yang terasa berat, canggung, dan penuh makna. Ini adalah manuver pasif yang sangat kuat. Dengan diam dia tidak berbohong, tapi dia juga tidak memberikan kebenaran. Dia sedang berperang dalam pikirannya sendiri, menimbang antara risiko kejujuran dan beban kerahasiaan. Keheningan itu adalah caranya untuk keluar dari percakapan tanpa harus benar-benar pergi. Dia berharap kamu merasa tidak nyaman dan akhirnya menyerah, menarik kembali pertanyaanmu dan membiarkan rahasianya tetap aman. Yuk, kita bongkar lagi nih poin terakhir berikut ini. Dan tanda terakhir, jika dia akhirnya mau menjawab, perhatikan bagaimana dia menjawab kabut misteri dalam setiap jawaban. Ini adalah taktik paling umum untuk mengelak. Kamu bertanya tentang seseorang dari foto lamanya, dia menjawab, "Oh, dia bukan siapa-siapa kok." Kamu bertanya tentang sebuah hubungan yang tampak serius di media sosialnya dulu, dia menjawab, "Itu cerita lama, nggak penting untuk dibahas." Jawaban-jawaban ini seperti kabut. Mereka menutupi pemandangan tanpa benar-benar menyembunyikannya. Dia memberimu jawaban, tapi jawaban itu tidak berisi informasi apapun. Kosong. Dia menggunakan frasa-frasa andalan yang ambigu untuk mematikan rasa penasaranmu di tengah jalan. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk membuatnya tampak kooperatif. Padahal sebenarnya, dia sedang menutup semua pintu untuk pertanyaan lebih lanjut. Jika setiap kali kamu mencoba menggali lebih dalam, kamu selalu berakhir di jalan buntu yang penuh kabut, kemungkinan besar itu disengaja. Perlu diingat dan ini benar-benar penting. Lalu, apa yang harus dilakukan? Salah langkah di sini bisa merusak kepercayaan untuk selamanya. Mengamuk atau menginterogasi hanya akan membuatnya semakin menutup diri. Kunci untuk membuka pintu yang terkunci ini bukanlah dengan paksaan, tapi dengan kunci yang tepat. Ada 3 langkah bijak yang bisa kamu ambil. Pertama, lakukan introspeksi, lihat ke dalam dirimu sendiri. Sebelum menodongkan jari pada pasanganmu, arahkan dulu pada dirimu sendiri. Tanyakan dengan jujur, mengapa aku begitu perlu tahu? Apakah ini karena rasa tidak amanku sendiri yang berbicara? Apakah aku takut tidak sebanding dengan masa lalunya? Informasi apa yang benar-benar krusial untuk masa depan hubungan ini, seperti status pernikahan, anak, atau penyakit, dan mana yang sebenarnya hanya rasa penasaran yang didorong oleh ego? Memahami motivasimu sendiri akan membantumu mendekati masalah ini dengan kepala jernih, bukan dengan emosi. Kedua, ciptakan ruang yang aman, bukan ruang sidang. Tidak ada seorang pun yang mau mengaku di bawah todongan senjata. Jika kamu ingin dia terbuka, kamu harus menjadi tempat teraman baginya untuk bercerita. Jangan mulai percakapan ini saat kalian sedang lelah atau bertengkar. Pilih momen yang tenang dan intim. Mulailah bukan dengan menuduh, tapi dengan berbagi perasaanmu. Gunakan kalimat "aku merasa", bukan "kamu selalu". Contohnya, aku merasa ada sedikit jarak di antara kita saat topik masa lalu muncul, dan itu membuatku sedih karena aku ingin merasa terhubung sepenuhnya denganmu. Ketika dia mulai berbicara, tugasmu hanya satu, mendengarkan. Jangan menyela, jangan menghakimi, jangan langsung memberikan solusi. Biarkan dia mengeluarkan semuanya. Tunjukkan bahwa kamu ada di sana untuk memahami, bukan untuk menjatuhkan vonis. Ketiga,
fokus pada saat ini dan masa depan, pada akhirnya kamu menjalin hubungan dengan dia yang sekarang, bukan dengan versi dirinya 5 atau 10 tahun yang lalu. Terkadang, obsesi terhadap masa lalu justru meracuni masa kini yang sedang kalian bangun. Bedakan antara detective mindset dan partner mindset. Seorang detektif mencari bukti untuk membongkar kasus. Seorang partner mencari cara untuk membangun kepercayaan. Tunjukkan padanya bahwa komitmen dan kejujuran yang dia berikan kepadamu hari ini jauh lebih berharga daripada semua cerita dari bab-bab hidupnya yang telah berlalu. Ketika dia merasa bahwa masa depannya bersamamu lebih penting daripada masa lalunya, dia akan lebih mudah untuk berbagi cerita tanpa rasa takut. Menemukan tanda-tanda ini memang bisa terasa menyakitkan dan membingungkan. Tapi ingatlah, tanda bukanlah vonis. Seringkali, kerahasiaan lahir dari rasa takut, bukan dari niat jahat. Takut dihakimi, takut ditinggalkan, takut dianggap tidak pantas. Hubungan yang hebat tidak diukur dari seberapa sempurna atau bersihnya masa lalu seseorang, tapi dari seberapa berani mereka menghadapi ketidaksempurnaan itu bersama-sama. Tugasmu bukanlah menjadi auditor masa lalunya, tapi menjadi partner terbaik untuk masa depannya. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu pernah mengalami hal serupa? Bagikan pengalaman dan pendapatmu dengan bijak di kolom komentar di bawah. Diskusi kita bisa membantu banyak orang lain yang mungkin sedang berada di situasi yang sama.